Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang dari rumah, selamat datang. Kita akan melanjutkan materi yang lalu ya. Oke. Untuk materi yang lalu sudah sampai gerak lurus ya, gerak lurus. Kemudian ada GLB, ada GLBB. Yang GLBB ada yang horizontal, ada vertikal. Oke, jadi untuk yang lalu gerak lurus. Gerak lurus ada GLB. Kalau GLB berarti V-nya konstan, ya. Kecepatannya konstan. Kemudian percepatannya 0. Kemudian yang kedua ada GLBB. Nah, GLBB ini nanti ada V-nya berubah, A-nya konstan, ya, A-nya konstan. Nah, GLBB ada yang horizontal, kemudian ada vertikal. Yang vertikal ini nanti ada yang gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ya, vertikal ke bawah. Nah, gerak vertikal ke bawah nanti ada yang 2, V0-nya tidak sama dengan 0, ada yang kecepatan awalnya sama dengan 0. Kalau kecepatan awalnya sama dengan 0, biasa disebut sebagai gerak jatuh bebas. Jadi misalkan benda seperti ini dilepas. Nah, itu gerak jatuh bebas. Tapi kalau dilempar, maka gerak vertikal ke bawah. Yang ini. Ya. Oke, jadi ini ringkasan ya, ringkasan untuk materi yang lalu tentang gerak vertikal ke bawah, vertikal ke atas atau GLBB dan juga GLB ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang perpaduan gerak. Ya, perpaduan gerak. Kalau yang kita bahas sebelumnya, satu benda mengalami satu gerakan saja, GLB atau GLBB. Ya. Nah, nanti yang akan kita bahas hari ini perpaduan gerak, ya, perpaduan gerak. Jadi yang akan kita bahas adalah perpaduan gerak. Kalau perpaduan gerak berarti satu benda bisa bekerja dua macam kecepatan atau dua macam gerak lurus ini. Ya, yang pertama ini perpaduan antara GLB dan GLB. Ya. GLB dan GLB dulu ya. Yang GLB dan GLB agak sulit. Yang mudah dulu ya. Tapi agak sulit amat gitu ya. Nah, nanti ini GLB dan GLB ya. Yang pertama GLB dan GLB. GLB dengan GLB nanti akan menghasilkan ini hasilnya juga GLB. Ya. Jadi GLB dengan GLB menghasilkan GLB. Hasil perpaduannya berupa GLB. Ini. Nah, contoh misalkan ada benda misalnya, atau misalkan ini anggap saja yang sering dijadikan permasalahan adalah kaitannya dengan objek atau perahu atau orang atau apa yang menyeberang sungai. Gitu ya. Jadi misalkan ini ada perahu tanpa atas gitu ya, menyeberang sungai, kecepatan perahu itu adalah VP. Ini V perahu. Jadi dorongan mesin arahnya ke sana. Ya, dorongan mesinnya. Jadi ada VP. Kemudian karena ini sungai berarti ada arus ya. Misalkan ada arus, nah arusnya itu memiliki kecepatan ini. PA.
Jadi VA ini adalah kecepatan arus air. Nah, maka kemanakah arah gerak dari perahu ini? Nanti ke sana atau hanyut ke sana atau seperti apa? Itu yang kemudian kita bahas dalam perpaduan gerak ini, gitu ya. Jadi nanti ternyata setelah terjadi seperti ini, satu objek memiliki dua vektor kecepatan seperti ini, maka objek ini nanti gerakannya tidak mengikuti salah satu ini, tapi langsung dipadukan. Berarti apa? Kalau dua vektor dipadukan akan menghasilkan resultan vektor. Jadi menghasilkan kecepatan yang baru, ya, menghasilkan kecepatan yang baru. Kemana arah kecepatan yang baru itu? Berarti menggunakan metode jajar genjang yang telah kita bahas pada saat materi vektor yang lalu. Nah ini berarti nanti V resultannya adalah ini. Ini adalah VR. Nah maka nanti gerakan perahunya itu jadinya begini. Dia nanti jatuhnya di seberang tidak di sana, tapi berada di sini, gitu ya. Oke, jadi ini adalah perpaduannya. Perahu itu nanti tidak ke sana, tapi malah ke sana, gitu ya. Nah, itu yang contoh perpaduan gerak antara GLB dengan GLB. Nah, kemudian jika ini nanti diketahui sudutnya, ini mesti diketahui ya sudutnya, alfa gitu, maka nanti besarnya VR itu kita hitung menggunakan persamaan yang dulu pernah kita bahas di vektor itu. VR besarnya sama dengan akar dari kecepatan perahu kuadrat ditambah dengan kecepatan air kuadrat plus 2 kali V perahu, V air, cos sudut apit kedua vektor. Ya. Nah, itu adalah V resultan. Kecepatan resultan dari vektor VP dan vektor VA. Jadi nanti gerakan perahunya itu nanti tidak ke sana, tapi malah sini. Nah, itu ya. Mungkin kalian pernah mengalami naik motor di sekitar kiri kanan sawah ya. Anginnya kenceng. Angin misalkan kita naik motor ke timur, anginnya ke utara, rasanya kan belok ke seperti ke kiri gitu kan. Lalu, Pak, saya kok bisa lurus? Itu kan sebenarnya kita setirnya ada diarahkan ke kanan, ya. Jadi kecepatan kita agak ke sana. Akhirnya nanti resultannya tetap ke timur, gitu ya. Nah, itu yang pernah dirasakan. Kalau sekarang kan belum pernah atau berenang menyeberangi sungai seperti ini, gitu ya. Di sini tidak ada sungai yang terus mengalir, gitu ya. Oke, jadi ini gambaran untuk perpaduan gerak. Kemudian bagaimana jika VP dan VA itu tegak lurus? Ya. Jika VP dan VA tegak lurus, maka nanti cos alfa hasilnya berapa? Cos 90 berapa? Cos dari 90. Ini ya. Jika VP dan VA tegak lurus. Tegak lurus itu berarti alfa sama dengan 90 derajat. Maka nanti persamaannya tinggal ini. PR resultannya tinggal akar dari VP kuadrat plus VA kuadrat. Karena cos 90 sama dengan 0. Cos 90 0 berarti yang ini hilang. Ya. Suku yang ketiga ini nanti hilang. Nah ini hilang. Sehingga
Yang dari rumah, suara saya sudah terdengar atau belum? Dikirim lewat chat ya. Oke, sudah terdengar. Oke, saya lanjutkan. Suaranya sudah masuk ya. VR ini resultan. Resultan itu berarti hasil, result ya. Tulisannya kan resultan. Bahasa Jawa. Jadi VR. VP berarti kecepatan perahu. Saya beri keterangan ya berarti ya. VR ini kecepatan resultan. Kemudian VP kecepatan perahu. Nanti bisa perahu, bisa orang yang berenang gitu ya. Kemudian kalau VA berarti kecepatan arus air, arus sungai ya. Termasuk yang ini. Jadi ini ada sungai lebarnya L, kemudian ada perahu VP yang dengan kecepatan VP tegak lurus dengan VA, gitu ya. Maka nanti objek ini atau perahu atau orang yang berenang ini dia nanti ketika di seberang tibanya di titik C, ya. Dan perlu diketahui adalah waktu TAB itu nanti sama dengan waktu dari A ke C sama dengan waktu dari A ke D dengan kecepatan masing-masing. Kalau AB menggunakan VP, maka waktunya sama dengan AC menggunakan VR. Ya, jadi misalkan seperti ini ya. Kalau tidak ada air ya, kalau tidak ada air, perahu ini akan ke sana saja. Ya, kalau tidak ada perahu, airnya hanya ke sana saja. Nah, perahu ini ketika terkena sana, kecepatan sana, mesin ke sana, kemudian air ke sana, maka gerakannya akan ke sana. Maka kalau misalkan ini diproyeksikan, ini anggap saja yang biru bayangannya gitu ya. Maka ketika perahu yang realnya itu sampai di C, bayangannya juga sampai di B. Jadi waktunya sama. Ya, bisa dipahami ya. Nah, seperti ini. Misalkan kalau saya taruh spidol ini saya gerakan miring ke sana, ke utara, tapi bayangannya kan dia hanya naik ke atas saja. Sampainya di sini dan sampainya bayangan itu di sini itu waktunya sama. Bisa dipahami ya? Nah, jadi nanti bayangan perahu itu, jadi kalau misalkan yang warna biru adalah bayangan dari perahu, perahunya ke sana, bayangannya juga sampai ke sana dalam waktu yang sama, tetapi kecepatannya beda. Kalau yang bayangan itu berarti pakai VP. Kalau yang ke sana pakai VR. Sehingga waktunya ya. Kalau yang sini air itu pakai VA. Gitu ya. Jadi air yang tadi terkena perahu di sini, perahunya sampai sana, air yang tadi di sini sampai sini dalam waktu yang sama. Tapi kecepatannya beda. Gitu ya. Oke. Jadi nanti waktunya dari A ke B sama dengan waktu dari A ke C sama dengan waktu dari A ke D dengan masing-masing kecepatan ini. Ya. Jadi kalau TAB berarti menggunakan kecepatan PP. Ya. Jarak tempuhnya adalah SAB. Kalau TAC ini ketika kecepatannya VR dengan jarak tempuhnya adalah SAC. SAB, SAC jelas beda. Ya, panjangnya beda. Ini VA, ini adalah SAD. Jadi nanti SAD per VA sama dengan TAD.
SAC per VR sama dengan TAC. SAB per VP sama dengan TAB. Semuanya nilainya sama, tapi kedua ini tidak sama. Ini dan ini tidak sama. Ya. Oke. Baik, sekarang saya contohkan. Contoh gitu ya. Contohnya menggunakan gambar ini ya, gambar ini. Misal lebar sungai L adalah 300 meter ya. Lebar sungai, jadi ada perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 300 meter. Atau ini saya tuliskan lebih lengkap lagi. Nah, saya hapus dulu. Nah, baik. Ini ya, misalkan contohnya ada perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 300 meter dengan kecepatan 3 meter per sekon, tegak lurus arus air. Ya. Jika kecepatan air 4 meter per sekon, maka tentukan yang pertama waktu untuk sampai seberang. Waktu untuk menyeberangi sungai itu berapa detik. Kemudian yang kedua, jarak tempuh perahu. Berapakah jarak tempuhnya gitu ya. Nah, kalau untuk mencari waktu, berarti kan kita boleh pakai SAB per VP atau pakai SAC per VR atau pakai SAD per VA. Nanti hasilnya sama, ya. Tapi kita pilih yang mana? Ya pilih yang diketahui. Yang diketahui apa? Lebar sungai. Lebar sungai berarti kan SAB. Kalau SAB diketahui, maka pakai V-nya VP. Maka nanti untuk mencari T itu sama dengan SAB per V perahu. SAB itu adalah lebar sungai 300 meter, kecepatan perahu 3 meter per sekon. Sehingga waktu tempuhnya untuk sampai seberang itu adalah 100 detik. Gitu ya. Kemudian berapa jarak yang ditempuh oleh perahu? Yang ditempuh perahu berarti bukan SAB, tapi SAC. Karena gerakan perahu nanti mengikuti VR ini. Nah, maka nanti untuk yang pertanyaan B ini, jarak tempuh perahu, itu adalah SAC. SAC berarti kecepatannya berapa? VR. Kalikan T. T-nya nanti kan sama semua. Ini sama dengan T. Ya. GLB itu ya, S sama dengan V kali T. Ya. Berapa VR? VR berarti akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Kecepatan air, perahu, kuadrat ditambah kecepatan air, kuadrat. Pakai rumus yang ini. Ya. Kalikan T 100. Akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, berapa? 9 tambah 16. 25. 25 di akar. 5 kali 100. 500 meter. Jadi perahu itu nanti menempuh jarak sejauh 500 meter. Ya. Ya, ketika mengerjakan nanti gambar. Biar mudah. SAB. SAB ini dibagi. Kenapa dibagi? Kan untuk mencari waktu. Rumusnya kan GLB itu kan S sama dengan V kali T. Kalau mau mencari T berarti S per V. Kalau mau mencari V berarti S per T. Gitu ya. Oke.
Jadi rumusnya hanya satu ini sebenarnya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nggak ada? Ya, soal cerita. Ya. Oke, silakan dicatat dulu. Oke, kalau sudah, ini saya lanjutkan. Sekarang perpaduan yang kedua. Yang pertama tadi ini GLB dan GLB. Hasilnya adalah GLB. Nanti yang kedua, ini GLB dengan GLBB. Nah, GLB dengan GLBB. Yang kedua, saya tulis antara GLB dan GLBB. Ini ya, GLB dan GLBB. Nah, untuk GLB dengan GLBB, nanti hasilnya ini adalah gerak parabola. Ya, hasilnya gerak parabola. Ini hasilnya gerak parabola. Kalau parabola berarti seperti contohnya ketika kita pernah, mungkin kalian pernah olahraga tolak peluru, ya, lempar lembing, kemudian bola yang ditendang, basket, itu termasuk gerak parabola. Dilempar miring gitu ya, maka dia nanti akan membentuk lintasan lengkung seperti itu. Ini gerak parabola. Jadi gerak parabola ini nanti perpaduannya antara GLB dan GLBB. Nah, pada arah sumbu X atau horizontal, nah pada arah horizontal ini gerakannya adalah GLB, ya. Kalau GLB maka persamaan atau rumusan yang dipakai itu hanya ada satu, nanti ada SX, ya, sama dengan V0X kalikan TX. Ini. Kemudian yang pada arah vertikal sumbu Y ini atau pada arah vertikal, maka gerakannya adalah GLBB. Karena vertikal berarti GLBB-nya adalah gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Kalau GLBB, maka nanti ada 3 persamaan. Yang pertama VT Y. Kenapa kok Y? Karena arah vertikal tadi, ya. Y ini adalah vertikal, sama dengan V0Y plus GT. Ini rumus yang di GLBB kemarin itu, ya. Kemudian yang kedua H sama dengan V0Y kalikan T plus setengah kali G kalikan T kuadrat. Kemudian yang ketiga VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2G dot H. Ini persamaannya hanya ada 3 ini untuk yang arah vertikal, ya. Jadi kalian cukup menghafalkan ini. Jadi ini kan materi bab sebelumnya, ya. Bab sebelumnya sudah ada tentang gerak vertikal ini. Ini saya hapus. Yang barat sudah ya? Sudah, saya hapus semua ya. Biar lebih leluasa nanti. Gimana? Grafiknya. Oh, nanti akan grafiknya nanti menjadi bentuk lintasan, ya. Nah, ini akan saya gambarkan lintasannya. Oke. Nah, itu rumus-rumusnya hanya ada ini. Jadi ini kalian cukup menghafalkan di materi sebelumnya, gitu ya. Sekarang contoh gerak parabola, kok bisa perpaduan antara GLB dan GLBB yang vertikal itu bisa menghasilkan parabola, gitu ya. Jadi contohnya sebenarnya yang bisa diamati adalah ketika kita di dalam mobil yang tertutup ya kabinnya,
melempar bola, mobilnya berjalan, kemudian kita melempar bola ke atas, maka nanti bolanya jatuhnya kemana? Kembali ke tangan atau tidak? Kembali ke tangan, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini spidol, anggap saja ini bola, gitu ya. Kalau misalkan saya kondisi diam seperti ini, ketika bola saya lempar ke atas, maka lintasannya hanya naik turun. Ya, dipercepat, diperlambat, kemudian turun, dipercepat. Nah, begitu juga untuk ini. Bagaimana kalau misalkan tangan saya naik turun, dan saya bergerak ke sana. Ya, jadi misalkan ini. Nah, lintasannya menjadi lengkung ya. Padahal tangan saya tadi hanya naik dan turun sambil maju. Nah, jadi yang ke arah atas ini GL BB, yang arah horizontal nanti GL B. Lintasannya menjadi lintasan parabola. Gitu ya. Itu ya gambaran sederhana saja kok bisa menjadi parabola, gitu ya. Oke, sekarang saya gambarkan besaran-besaran yang ada di situ dalam gerak parabola itu. Nanti ada apa saja, kemudian kita akan mencari beberapa persamaan-persamaan terkait dengan gerak parabola dan nanti juga mempelajari karakteristiknya. Nah, sekarang saya gambarkan di sini. Misalkan ini ada tanah yang datar gitu ya. Kemudian ada benda atau bola. Nah, ini bola dari titik A kemudian ditendang atau diberi kecepatan awal, gitu ya. Diberi kecepatan awal. Ini adalah V0. Saya gambarkan sini ya. V0, kecepatan awalnya, ya. Dan memiliki sudut elevasi. Ini adalah alfa. Sudut elevasi atau kemiringan itu diukur selalu dari arah horizontal, ya. Diukur dari arah horizontal ini. Kemudian nanti dia akan lintasannya seperti ini. Sampai di sini. Nah, gitu ya. Kembali ke sini, kemudian dia pernah di puncak, sebelum puncak berarti pernah berada di sini, dan setelah melewati puncak dia pernah berada di sini. Misalkan A, ini misalkan adalah posisi B, ini posisi C atau puncak, kemudian ini posisi D, ini posisi di E, ya. Nah, di titik A, maka nanti di sini ada kecepatan awal. Ini adalah V0x. Kemudian pada arah vertikal ada V0y. Kecepatan awal pada arah sumbu y. Jika diketahui sudutnya di sini, maka V0x sama dengan V0 kalikan sin atau cos. Dekat dengan sudut. Dekat berarti pakai cos. Dekat cos, ya. Ini kan bersebelahan dengan alfa. Ya, maka dekat V0 cos alfa. Kalau yang arah vertikal V0y itu adalah V0 sin alfa. Nah, maka nanti di sini V0y ini diganti dengan ini. Ya. V0x diganti dengan V0 cos alfa. Oke. Nah, pada arah sumbu X ini GLB. Kalau GLB kecepatannya bagaimana? Tetap atau berubah? Tetap. Kalau tetap berarti nanti di sini di B ini juga sama. Nanti ada VBX, di sini ada VBY, VCY ya. Ini VCY, kemudian di sini ada VD, bukan VDY, VCY, VCX ya. Ini VDX, kemudian di sini ada VEX. Ya, semua nilainya sama. Pada arah horizontal nilainya sama, karena GLB. Lalu bagaimana dengan pada arah sumbu Y? Pada arah sumbu Y, nanti semakin lama semakin lambat. Kenapa kok lambat? Karena ada apa?
Ini ada percepatan gravitasi. Ketika proses naik, ini akan diperlambat oleh gravitasi, sehingga vektor nilainya, vektor kecepatan vertikal, semakin lama makin mengecil. Di puncak, kalau puncak berarti kan tidak mungkin naik lagi. Berarti VCY-nya, puncak sama dengan 0. Pada arah vertikal, kecepatannya 0. Ya, di puncak, pada arah vertikal, kecepatannya 0. Pada arah horizontal, tetap ada. Kemudian pada titik D, ini juga memiliki kecepatan vertikal, tapi arahnya sudah turun. Ya, sudah melewati puncak, dia akan turun. Ini adalah VDY, kemudian di sini VEY. Nah, gitu ya. Pada titik-titik yang sejajar, maka nanti kecepatannya ini sama. Ini resultannya. Besarnya kecepatan nanti sama. Ya, ini VE. VE nanti sama dengan V0, hanya arahnya yang beda, ya. Jadi di titik-titik yang lokasinya sejajar, naik dan turun, ini naik, ini proses turun yang sejajar, maka besar kecepatannya sama, ya. Kemudian di puncak, kecepatan arah vertikalnya sama dengan 0. Ya. Kemudian untuk A dan E yang sejajar, untuk titik awal dan titik akhir yang sejajar, maka waktu naik dan waktu turunnya nilainya sama, ya. Jadi waktu naik dan waktu turunnya sama. Ini beberapa catatan, ya. Yang pertama, ini saya tuliskan catatan penting. Yang pertama, pada titik atau dua titik, ya, dua titik yang sejajar, maka besar kecepatan sama. Masih titik sejajar, misalkan contohnya B dan D, ya, sejajar, A dan E sejajar. Nilai V-nya besarnya saja, gitu ya, itu sama. Tapi kalau arahnya jelas beda, ya, satunya naik, satunya proses turun. Kemudian yang kedua, ketika di puncak, maka VY sama dengan 0, Vx-nya, kecepatan mendatarnya, tidak sama dengan 0. Ada nilainya. Berapa nilainya? Jadi Vx-nya sama dengan V0 cos alpha, atau sama dengan V0x, sama dengan kecepatan awal pada arah sumbu x. Ini adalah kecepatan di puncak. Kemudian yang ketiga, untuk titik awal dan akhir sejajar, maksudnya titik A dan titik E sejajar, gitu ya, maka waktu naik sama dengan waktu untuk turun. Jadi waktunya dari A ke C sama dengan waktu dari C ke E, dengan syarat A dan E sejajar. Kalau naiknya 2 detik, maka untuk turun ke sini lagi itu 2 detik. Ya, itu konsepnya di gerak vertikal yang lalu. Oke. Dan itu masih di bawah pada gerak parabola ini. Ya, karena ini kan memadukan antara GLB pada arah sumbu X-nya dan GLBB pada arah sumbu Y. Gitu ya. Ini catatan-catatan penting. Nah, sekarang seandainya saya punya pertanyaan seperti ini. Pada gerak parabola, kecepatan benda di sumbu, kecepatan benda di puncak itu adalah 0. Betul atau salah? Pada gerak parabola, kecepatan benda di puncak sama dengan 0. Kecepatan benda di puncak sama dengan 0. Betul atau salah? Salah. Yang betul? Yang 0 yang mana? Kecepatan pada arah vertikal.
Jadi di puncak ini dia masih punya kecepatan. Siapa ya? Vx-nya. Yang enggak ada itu Vy-nya. Ya. Vy-nya yang 0. Tapi Vx-nya tetap ada. Gitu ya. Vx-nya tetap ada, Vy-nya yang 0. Oke, ini yang baru datang, Najwa Seli. Dapat tadi Putri Nelisa ya. Saya absen dulu. Silahkan direnungkan. Nanti akan saya Najwa Seli dan Putri Nelisa. Nah ini. Kemudian nanti kita akan bisa mencari ini nanti sebagai tinggi maksimum. Ya. Ketika di puncak, berarti benda mencapai tinggi maksimum. Kemudian yang ini nanti dari A ke C secara horizontal nanti sebagai SX jarak terjauh maksimumnya. Nah kemudian pernah mungkin lempar lebing atau telak peluru ya. Oleh guru olahraga biasanya diberitahu sudutnya suruh berapa? Sudut lemparannya. Berapa derajat? Telak peluru. 10 derajat. 90 derajat berarti dilempar ke atas. Berarti harus berapa? Sama guru olahraga disuruh sudutnya 45. Kenapa kok 45 derajat? Nah, nanti dibahas di sini. Kenapa kok sama guru olahraga itu suruh 45 derajat? Nah, asalnya nanti dari sini. Gitu ya. Olahraga kok pakai fisika? Iya, pakai fisika. Gitu ya. Oke, kenapa harus 45 derajat? Nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita cari dulu ini. Berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai ke puncak? Ya, kita akan mencari waktu untuk sampai ke puncak. Nah, ini waktu untuk sampai puncak. Ketika di puncak tadi, Vy-nya berapa? Di puncak. 0. Ketika kita mau mencari waktu ke puncak, berarti itu gerakan horizontal atau gerakan vertikal? Vertikal. Kalau vertikal berarti menggunakan GLB atau GLBB. Nah, berarti nanti kalau sudah paham seperti itu, oh vertikal, berarti langsung ingat 3 rumus ini. Lalu pilih yang mana? Tinggal yang dicari apa? Yang dicari apa? Waktu puncak. Kalau waktu puncak berarti kan T. Yang ada T-nya hanya 1 dan 2. Oke, 1 dan 2. Sekarang 1 dan 2 kita pilih yang mana? Ketinggian kita belum tahu, maka jangan pakai ini. Berarti pakai yang pertama. Ya. Maka untuk mencari waktu sampai puncak, kita menggunakan rumus yang pertama ini. Ya. Karena kita mencari waktu puncak berarti tinjau sumbu Y. Berarti GL BB. Kalau GL BB maka pakai 3 itu, ya. Maka nanti kita pilih VTY di puncak sama dengan V0Y plus GT. Di puncak kecepatannya berapa? Arah vertikalnya. Masuk lupa. Di puncak. Nah, ini puncak ya. Berarti ini 0. Nah, berapa kecepatan awalnya? Kecepatan awalnya berarti pada arah vertikal. Ini. Berarti kecepatan awalnya adalah V0 sin alfa. Ya, kalikan ini nanti pada arah J. J itu berarti arah puncak, ya. Gravitasi ini kan min G J, gitu ya, ke bawah, ya. Jadi nanti plus ini min G J kalikan T. Berarti ini saya tulis, ini saya pindah ke ruas kiri ya. Minusnya biar hilang. Jadi ada G kalikan T arah J, ini V0 sin alfa J. Berarti ini dan ini harus sama. J-nya kan sudah sama, tak? Nah, berarti yang sama kan ini. Jadi G T sama dengan V0 sin alfa. Berarti T untuk sampai puncak
sama dengan V0 sin alfa per G. Jadi itu adalah persamaan untuk mencapai waktu atau mencari waktu sampai ke puncak atau T naik. Oke. Kalau misalkan titik awal dan titik akhirnya sejajar, berarti waktu untuk turun berapa? Ini kan waktu untuk naik sampai puncak. Waktu turun, jika awal dan akhir sejajar, maka waktu turun T sama dengan T naik sama dengan T puncak, ya, T turun, ya, sama dengan T naik sama dengan T puncak sama dengan V0 sin alfa per G, sama, gitu ya. Jadi pakai V0 sin alfa per G. Ini ya, silahkan kalau dicatat dulu. Mungkin di buku-buku biasanya langsung diberikan ini. Waktu untuk puncak ini, gitu ya. Asalnya dari mana? Pakai persamaan yang ini. Nah, silakan boleh dicatat dulu. Ya. Ini yang baru gabung Putri Nelisa, Windy Arsita, Najwa Seli. Yang belum saya absen Windy Arsita, saya absen dulu. Jadi waktu sampai puncak itu, nanti kita akan mencari berapa tinggi maksimumnya, itu akan kita cari juga. Mencari tinggi maksimum, kemudian nanti mencari SX maksimum. Proyektornya ada remote-nya apa enggak ini? Ada remote-nya apa? Enggak ada? Oh, naik ya. Oke, remote manual berarti. Oh, saya pas di sini. Pakai itu ya, sapu. Bahan sapu, ambilkan sapu. Kalau HP Xiaomi bisa ada remote-nya. HP-nya saya pakai untuk kamera. Nyalakan ya. Nah, naik aja, naik. Tidak apa. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan simulasi tentang gerak parabola. Nanti akan tahu alasan kenapa dalam olahraga itu lempar lembing atau telak peluru itu sudutnya harus 45
derajat. Sebisa mungkin 45 derajat gitu ya. Di proyektor kecil ya, oh besar ini ya, lumayan. Oke. Sambil menulis ya. Sudah nulisnya selesai atau belum? Baik. Nah, sekarang yang dari rumah ini akan saya share screen ya. Share screen contoh gerak parabola simulasi ya. Simulasi gerak parabola. Oke, yang dari rumah sudah tampak atau belum share screen saya? Mestinya sudah ini ya. Nah, baik. Tapi saya di papan tulis masih ada tulisannya ini, apa ya? Jangan dihapus dulu aja. Nanti dihapus yang tulisan yang sebelah kiri. Nah, ini gerak parabola, gitu ya. Gerak parabola. Sudut. Nah, ini kenapa Kak, gerak parabola itu juga bisa disebut sebagai gerak peluru, karena seperti gerakan peluru ketika ditembakkan, gitu ya. Jadi misalkan ini ditembakkan dengan sudut, saya buat sudutnya misalkan 30 derajat, gitu ya. 30 derajat saya tembakkan. Nah, jatuhnya di situ. Sini, ya, 30 derajat. Kemudian kalau sudutnya saya tingkatkan lagi, saya turunkan misalkan ini 25 ya. 25 ditembakkan. Jangkauan mendatarnya semakin pendek, ya. Kemudian sudutnya 30 sudah, sekarang 40. 40 atau langsung 45 ya. Kenapa kok 45? Nanti ada alasannya. Ini masih 47, nah 45 ya. Tembakan 45, jarak mendatarnya ternyata jauh. Bagaimana kalau di atasnya 45? Misalkan 60. Semakin tinggi tapi semakin pendek. Loh, kok sama dengan siapa yang tadi? Dengan 30 derajat. Ya. Jadi yang 60 dan 30 ternyata jangkauannya sama. Sekarang ini tadi 25. Ya, yang paling pendek ini tadi 25. Sekarang coba 25 dengan 65. Dengan 65. 65 semakin tinggi, tapi jangkauannya pendek. Sama. Berarti, apa yang bisa kalian simpulkan untuk dua sudut yang sama tadi? Sudut yang seperti apa yang jangkauan mendatarnya sama? Sudut yang pasangan sudut jika dijumlahkan sama dengan 90. 30, maka jarak mendatarnya sama dengan sudut 60. 25 dengan 75. Kalau misalkan 40, nanti sudut berapa yang sama? Berapa? 90 dikurangi 40? 50. Ya. Jadi kita coba misalkan ya, saya tembakkan sudutnya 40. Ini saya hilangkan dulu. Oke. Sekarang sudut 40. 40. Jangkauannya sekian. Ini ya. Bagaimana dengan 50? Sama. Gitu ya. Itulah alasan kenapa dalam olahraga harus pakai 45. Karena 45 ternyata memperoleh jangkauan yang paling jauh di antara sudut-sudut yang lain.
Jadi lempar lembing tolak peluru itu disarankan sudutnya 45 derajat. Dengan kecepatan awal yang sama, maka dia akan jangkauannya paling jauh. Ya, itu. Terus nanti ketika mungkin di antara kalian ada yang mau ke militer atau TNI, jadi TNI gitu ya, maka nanti harus bisa memperhitungkan itu. Ketika sasarannya misalkan jaraknya 2 km ya, dari meriam, 2 km. Meriam itu ketika sudutnya 45, ternyata jangkauannya hanya 1,8 km. Mungkinkah kita menembak sasaran? Tidak mungkin. Maka caranya bagaimana? Meriamnya maju dulu. Ya. Maka setiap senjata itu punya jangkauan maksimumnya. Jangan asal nembak wae. Lurunin entek musuhnya ora kena. Gitu ya. Kalau misalkan sasarannya ada di jalan Juanda situ gitu ya. Meriam kita dari sini bisa menjangkau sampai ke misalkan Jalan Menur. Berarti kan jauh toh untuk 45 derajat Jalan Menur, padahal sasaran ada di Jalan Juanda ini. Berarti kan apa? Meriamnya diapakan? Ya, sudutnya diturunkan atau dinaikkan. Nah, diturunkan mungkin enggak mungkin. Kenapa? Di depan ada gedung, nabrak gedung ini ya. Maka dinaikkan biar tinggi tapi jatuhnya pas. Gitu ya. Termasuk itu. Jadi misalkan mau menembak musuh di sana gitu ya, pakai senapan gitu ya. Musuhnya ada di jarak 1.500 meter gitu ya. Ternyata senapan kita hanya mampu menjangkau 1.300 meter. Ya coba nembak aja, maju dhisik. Ya. Jadi harus tahu itu. Jadi spesifikasi senjatanya seperti apa, kemampuan tembakannya berapa jauh. Ya, maka perlu maju atau perlu tetap di tempat. Gitu ya. Maka itu perlu pengetahuan tentang itu. Nah, tentang gerak peluru ini gitu ya. Oke, sekarang kita akan nanti ke rumusannya. Bagaimana kalau bisa menemukan terjauhnya adalah 45 derajat. Gitu ya. Oke, sekarang kembali ke kameranya. Kembali ke kamera. Atau kembali ke papan ya. Untuk yang di kelas kembali ke papan. Yang di rumah berarti kembali ke kamera ini. Oke. Proyektornya ini ya. Saya hapus ya. Yang bagian ini. Tidak ada remote-nya masalahnya, proyektornya. Nah, berikutnya kita akan mencari berapa tinggi maksimum ya. Tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh benda yang mengalami gerak parabola. Tadi kan kita sudah mempunyai waktu puncak. Waktu untuk sampai ke puncak. Nah, sekarang kita akan mencari berapa tinggi maksimumnya. H maksimum. Ya, jadi ini mencari H maksimum ini. Ya, mencari H maksimum. Untuk mencari H maksimum, berarti kita tahu bahwa di puncak kecepatannya 0. Ya. Jadi cari persamaan yang ada V puncak atau VT dan ada H. Berarti persamaan yang keberapa? Ketiga. Ya, persamaan yang ketiga. Berarti nanti mencari tinggi maksimum. Nah ini cari tinggi maksimum. Ini masih vertikal, gitu ya. Maka nanti kita pakai VT kuadrat sama dengan V0Y kuadrat. Ini VTY, gitu ya. Plus 2 H, ya. V puncak 0. V0Y-nya V0 sin alfa kuadrat itu plus 2 min G ini H. Ini sebenarnya ada J dot J. J dot J kan hanya 1 gitu ya. Oke. Ini kalau saya tulis lengkap berarti sebenarnya gini. Ini ada plus 2 min G J dot H J. J dot J hasilnya 1. Sehingga kita tuliskan 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa min 2 G H maksimum. Pindah ke ruas kiri, ada 2 G H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Berarti H maksimum, tinggi maksimum nanti adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2 G.
Nah, itu adalah persamaan untuk mencari tinggi maksimum. Nanti kalau misalkan soalnya pilihan ganda, boleh saya langsung pakai ini ya. Boleh. Kalau soalnya pilihan ganda. Tapi kalau uraian berarti ya bertahap-tahap gitu ya. Kalau pilihan ganda terserah. Kan tidak kelihatan, tidak dinilai ini ya. Oke, ini tinggi maksimumnya. Untuk mencari tinggi maksimum berarti pakai ini. Lalu bagaimana dengan jarak mendatar ini? Ya. Datar. Nah, untuk jarak mendatar, gambar saya kelihatan ternyata ya. Oke, ini tolong dimatikan saja. Ambilkan sapu lagi. Ternyata gambar saya di proyektor juga kelihatan. Oh, sampai sana. Ya. Oke. Cara kita akan mencari ini. Jarak mendatarnya, gitu ya. Untuk mencari jarak mendatar, berarti pada arah horizontal atau arah vertikal? Jarak mendatar. Berarti menggunakan sumbu X. Kalau sumbu X berarti GLB, ya, GLB. Maka untuk mencari jarak mendatar, SX berarti harus kalikan V0X kalikan TX. T untuk dari A sampai ke E ini berarti waktu naik ditambah waktu turun. Karena ini bayangannya misalkan sini. Nah, kayak misalkan pakai waktu naik masih di sini. Turun berarti sampai sini. Nah, berarti nanti ini ada V0X-nya adalah V0 cos alfa itu dikalikan T naik ditambah T turun. Berarti ini ada V0 cos alfa. T naik tadi sudah ketemu. Ya. V0 sin alfa per G. Karena T naik dan T turun sama, ya. T naik dan T turun sama, berarti ini 2 kali. Ya. Terus ini ketemunya V0 kuadrat 2 cos alfa sin alfa per G. Nah, itu ada persamaan itu. SX-nya adalah ini. Kemudian nanti di matematika akan diajari ini, identitas trigonometri. 2 cos alfa kalikan sin alfa itu nanti sama dengan sin 2 alfa. Jadi persamaan ini bisa ditulis menjadi V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Jadi ini adalah persamaan untuk SX. Jarak mendatar terjauhnya. Ya. Pertanyaan saya adalah, berapakah nilai sin paling tinggi? Sinus paling tinggi nilainya berapa? Sin 90 berapa? Sin? Ya, 1. Berarti SX itu nanti akan paling jauh ketika sin 2 alfa itu sama dengan 1. Ya. Akan paling jauh ketika ini sama dengan 1. Ini saya hapus ya. Oke. Jadi untuk X paling jauh nanti ketika ini. Jika sin 2 alfa sama dengan 1, maka SX itu adalah yang terjauh. Ya. Jadi yang terjauh. Jadi sin 2 alfa sama dengan 1. Berarti nanti sin 2 alfa sama dengan sin 90. Berarti 2 alfa sama dengan 90. Ya. Alfa berarti sama dengan 45. Inilah alasan kenapa dalam olahraga lempar lebih tolak peluru itu suruh melemparkan sudutnya 45 derajat.
maka nanti akan memperoleh jangkauan yang paling jauh. Ini secara matematikanya di sini, ya, penjelasan fisiknya. Kemudian tadi sudah kita simulasikan, jadi ini adalah sudut dengan jangkauan terjauh. Oke, nah silahkan ditulis sebentar sampai itu, ya, selesai sudah gerak parabola. Jadi gerak parabola sudah sampai ini materinya. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai ini dulu, ya. Jadi untuk hari sampai ini sudah sampai ke jangkauan menjauh. Minggu depan kita tinggal lanjut ke latihan soal-soal. Dan jadi saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.